Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rahasia kehebatan ilmuwan di masa lalu. Ilmuwan Islam di masa lalu mencatat sejarah emas dalam peradaban dunia. Dikenali ilmunya dan penemunya sampai saat ini. Meskipun telah banyak mengalami perkembangan, namun ilmu dasar dari para ilmuwan muslim terlebih dahulu sampai saat ini masih menjadi rujukan dunia. Tidak dipungkiri sejarah peradaban Islam telah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat yang tidak hanya pakar dalam satu bidang, namun keilmuannya berpuluh-puluh bidang. Ibnu Sina, sains Islam, telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pelopor lahirnya ilmu kedokteran modern. Ilmu Islam lainnya yang berjasa sekaligus perintis pengembangan keilmuan. Sebut saja Ibnu Rus, Al-Buruni, Zabir Ibnu Hasan, Ibnu Ismail Al-Jazari, penemu ilmu robot, Al-Mausili ahli musik klasik, Al-Ghazali ahli bidang ilmu tafsir, fikih, filsafat, dan akhlak, Ibnu Hitam ilmu optik dan ilmu optik dari Basrah yang teorinya digunakan para sains Itali untuk menemukan kaca pembesar pertama di dunia. Serta masih banyak lagi ilmuwan Islam yang telah meletakkan fondasi bagi pengembangan ilmu modern sebagaimana yang kita rasakan dan alami saat ini. Para ilmuwan muslimin terdahulu memberikan contoh bagaimana mereka termotivasi belajar, mengembangkan kreativitas ilmiah, dan menerapkan teknologi secara arif oleh dorongan ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW. Beberapa rahasia kesuksesan para ilmuwan. Yang pertama, pemahaman agama yang kuat. Jadi kudu kuat agamanya. Pada usia balita mereka sudah terbiasa dan dibiasakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dari mereka yang hafal Al-Quran semasa kecilnya. Mantap. Pemahaman bahasa Arab dan ketekunan mendalami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis membuat mereka bersemangat untuk lebih meneliti objek yang mereka kaji. Yang kedua, disiplin, tekun, dan motivasi yang tinggi untuk menggauli ilmu melalui Al-Quran dan hadis. Tiada hari tanpa membaca dan mengkaji Al-Quran dan hadis, serta terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan dari apa yang tersirat dan tersurat dalam ayat-ayat qauliyah tersebut. Yang ketiga, selalu melandasi proses belajarnya dengan keimanan dan ketakwaan. Karena kecerdasan intelektual tidak akan berguna jika tidak ditopang dengan keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, banyak bidang keilmuan yang dipelajari dan ditekuni. Merasa pentingnya keseimbangan antara belajar ilmu dunia dan ilmu agama. Yang kelima, tidak suka menunda-nunda untuk mempelajari suatu selama merasa dirinya mampu. Jadi tidak menunda-nunda kalau dirinya mampu. Yang keenam, mengamalkan ilmu. Tidak hanya sekedar mencari ilmu, tapi segera mengamalkan atau mengaplikasikan di dalam kehidupan. Yang ketujuh, mengajarkan ilmu dengan konsep berbagi tanpa harus menunggu menjadi ahli. Yang kedelapan, selalu merujuk kepada petunjuk Tuhan, petunjuk Allah. Tidak mengandalkan pengetahuan atau akal semata, tapi selalu berdoa dan bermunajat di sepertiga malam akan membawa pengetahuan yang lahir bersumber dari Al-Alim
Sang Maha mengetahui seluruh ilmu di muka bumi ini. Dukungan negara. Nah, ini juga penting ya, dukungan negara. Dukungan negara adalah unsur yang paling penting dalam mencetak generasi emas di masa lalu. Tanpa dukungan dari negara, kepintaran atau kejeniusan ilmuwan tidak akan ada artinya apa-apa. Pada masa keemasan Islam, banyak orang kaya ataupun penguasa yang ingin menoreh namanya dalam keharuman ilmu. Mereka melakukan wakaf berupa pembangunan lab riset atau observatorium lengkap dengan kebun yang luas untuk menghidupi para ilmuwannya agar melakukan riset. Negara yang pro pada pencerdasan rakyat-rakyatnya memberikan akses pendidikan yang mudah, gratis, dan maksimal pada rakyat, fasilitas yang mendukung dan memadai untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mantap. Memberikan penghargaan yang luar biasa atau hasil cipta dan karya para ilmuwan dari negara. Membuat berlomba-lomba para ilmuwan untuk bisa saling memberikan karya dan hasil yang terbaik untuk umatnya, serta demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan dan kehebatan para ilmuwan tidak hanya bermampu pada aspek akal dan otak semata, namun kecerdasan berbasis spiritual, akidah yang benar menjadikan mereka ilmuwan hebat di masa lalu yang dikenal ilmunya sampai saat ini. Semuanya berawal dari sebuah dorongan transendental, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian diproses dengan sebuah metodologi yang dibentangi syariah oleh orang-orang yang sejak kecil dididik dalam pendidikan Islam, dan akhirnya menetapkan teknologi yang ditemukannya untuk memberi rahmat seluruh alam. Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.